Bacaan diambil dari Injil Matius 13 ayat 24 sampai dengan 30. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan suatu perumpamaan kepada orang banyak. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu dan berkata kepadanya, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu berkatalah hamba-hamba itu, "Maukah Tuan supaya kami pergi mencabuti lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabuti lalangnya. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian, kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk kita renungkan, pernahkah kita kesal karena kehilangan ketenangan dan kedamaian akibat keributan yang ditimbulkan oleh anak-anak kita? Masalah dalam rumah tangga biasanya sering kita alami dan seringkali membuat kita belajar untuk menguasai diri atau mengontrol emosi. Seperti bacaan Injil hari ini mengenai perumpamaan tentang kerajaan sorga, benih gandum dan lalang itu akan bertumbuh dan bentuknya sulit dibedakan. Maka Tuhan memberikan kesempatan manusia untuk bertumbuh dalam kondisi yang tidak selalu damai dan tenang karena keberadaan lalang alias godaan dari iblis. Tuhan telah memberikan segala yang baik, tetapi memang kita harus waspada terhadap iblis yang menaruh benih yang jahat pada saat yang tak terduga. Seperti dalam Injil dikatakan, saat semua orang tidur, tugas kita adalah berjuang menumbuhkan benih kebaikan dari Tuhan itu sendiri dan bertahan hingga akhir hidup kita supaya kebaikan Tuhanlah yang terpancar dari kita kepada orang lain. Kita perlu bertindak tegas saat bersikap dengan keluarga, orang lain, bahkan pada diri kita sendiri, supaya jangan sampai kita lengah atau bahkan membiarkan diri kita dikuasai oleh benih yang jahat seperti kemarahan yang berlebihan. Marilah kita makin giat berupaya supaya benih kebaikan dari Tuhan dapat bertumbuh makin banyak dan juga menjadi cahaya terang bagi sesama. Apa sajakah benih kebaikan yang Tuhan telah taruhkan dan percayakan kepada kita? Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, bantulah kami agar kami mampu membedakan ilalang dan gandum dalam diri kami. Bantulah kami agar kami mampu memelihara kebaikan-kebaikan yang kami miliki. Semoga keutamaan-keutamaan itu menjadikan hidup kami semakin mampu bersukacita. Mampukan kami agar kami mampu dengan jeli membedakan yang baik dan yang tidak baik dalam hidup kami. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.